Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bayangkan sebuah tanah yang bagi tiga agama besar dianggap suci. Tanah yang diperebutkan, dipertahankan, dan dipenuhi doa. Tanah itu adalah Yerusalem. Di balik keindahan kubah emasnya, tersimpan kisah panjang yang kelam. Sebuah rangkaian peperangan yang kita kenal sebagai Perang Salib. Kisah ini bukan hanya tentang perang antara Islam dan Kristen, tetapi juga tentang politik, ambisi, keserakahan, sekaligus keimanan. Sebuah drama sejarah yang berlangsung hampir 2 abad lamanya, dari akhir abad ke-11 hingga abad ke-13. Satu. Latar belakang Perang Salib. Yerusalem adalah kota suci. Bagi umat Islam, di sanalah berdiri Masjid Al-Aqsa, tempat Isra Miraj Nabi Muhammad. Bagi umat Kristen, di sanalah Yesus disalibkan dan dimakamkan. Bagi Yahudi, kota itu adalah pusat sejarah Bani Israel. Pada abad ke-11, kota ini berada di bawah kekuasaan dinasti Muslim. Meski kadang berpindah tangan antar kerajaan Islam. Pada saat itu, Eropa berada dalam masa kegelapan, kelaparan, perang antar kerajaan, dan kekuasaan gereja yang sangat dominan. Paus Urban II melihat sebuah peluang. Ia menyeru kepada umat Kristen Eropa untuk melakukan perang suci demi merebut Yerusalem dari tangan kaum Muslim. Pada tahun 1095 di Konsili Clermont, Paus Urban II berdiri di hadapan ribuan orang. Dengan suara lantang, ia menjanjikan ampunan dosa bagi siapapun yang berangkat berperang. Deus Vult, teriaknya, yang berarti Tuhan menghendakinya. Teriakan ini menggema, membakar semangat ksatria, bangsawan, hingga petani miskin. Mereka menjahit tanda salib merah di pakaian mereka, lalu berangkat menuju timur. Inilah awal mula Perang Salib pertama. Dua. Perang Salib pertama tahun 1096 sampai tahun 1099. Perjalanan itu panjang, ribuan kilometer melintasi Eropa hingga Asia Kecil. Banyak yang mati kelaparan, kehausan, bahkan diserang di jalan. Namun gelombang pasukan tetap terus mengalir. Sesampainya di Anatolia, mereka berhadapan dengan pasukan Muslim Turki Seljuk. Pertempuran demi pertempuran terjadi, hingga akhirnya mereka mendekati Yerusalem. Pada tahun 1099, Yerusalem dikepung. Dinding kota yang kokoh dikepung selama berminggu-minggu. Panah-panah melesat, catapult menghantam. Teriakan takbir bersahut dengan lonceng gereja, dan akhirnya tembok itu jebol. Pasukan salib masuk ke kota suci. Namun, apa yang terjadi kemudian adalah tragedi besar. Sejarah mencatat, puluhan ribu Muslim dan Yahudi dibantai. Darah mengalir di jalanan Yerusalem. Masjid Al-Aqsa dijadikan kandang kuda. Yerusalem pun jatuh ke tangan pasukan salib. 3. Islam yang terpecah. Selama hampir 1 abad, Yerusalem berada dalam kekuasaan Latin. Dunia Islam saat itu lemah. Dinasti Abbasiyah di Baghdad hanya berkuasa secara simbolik. Sementara di Suriah, Mesir, dan Anatolia, para pemimpin Muslim saling berselisih. Di tengah kehancuran itu,
Muncullah Nuruddin Sengi. Ia adalah pemimpin muslim yang tegas, adil, dan religius. Nuruddin memulai konsolidasi kekuatan, menghidupkan semangat jihad, membangun madrasah, serta mengingatkan umat akan pentingnya persatuan. Nuruddin bukan hanya seorang jenderal, tetapi juga seorang reformis yang menanamkan kembali keyakinan bahwa tanah suci harus direbut. Empat. Lahirnya Salahuddin Al-Ayyubi. Di tengah perjuangan itu, lahirlah seorang anak bernama Yusuf bin Ayyub. Kelak dikenal sebagai Salahuddin Al-Ayyubi. Ia tumbuh dalam lingkungan militer, belajar strategi perang, tapi juga mendalami ilmu agama. Sejak muda, Salahuddin dikenal rendah hati, tidak rakus akan kekuasaan, dan sangat mencintai Al-Quran. Setelah dewasa, ia mengikuti pamannya, Asaduddin Shirkuh, seorang jenderal besar di bawah Nuruddin. Perjalanan karir militernya membawanya ke Mesir, di mana ia akhirnya diangkat sebagai wazir. Dari situlah ia mulai dikenal sebagai tokoh yang mampu menyatukan umat Islam, bukan hanya dengan pedang, tetapi dengan akhlak mulia. Lima. Pertempuran Hattin tahun 1187. Puncak kebangkitan Islam terjadi pada 4 Juli tahun 1187 di Bukit Hattin dekat Tiberias. Pasukan salib keluar dari benteng, dikejar dahaga dan kelelahan. Salahuddin menunggu dengan strategi matang. Ia mengepung musuh, membakar padang rumput, membuat pasukan salib kehabisan tenaga. Dalam pertempuran sengit itu, pasukan Kristen hancur. Raja Gui dilusik dan ditangkap, begitu juga banyak satria Templar. Salib sejati, relik suci yang mereka bawa, direbut oleh kaum muslim. Kemenangan ini membuka jalan menuju Yerusalem. Enam. Penaklukan Yerusalem oleh Salahuddin. Beberapa bulan setelah Hatil, Salahuddin mengepung Yerusalem. Namun berbeda dengan tahun 1099. Kali ini tidak ada pembantaian. Ketika kota itu jatuh, Salahuddin menunjukkan kebesaran jiwa. Ia memberi jaminan keselamatan bagi semua penduduk. Kaum Kristen diperbolehkan meninggalkan kota dengan damai. Bahkan banyak yang dibebaskan tanpa tebusan. Masjid Al-Aqsa dibersihkan. Adzan kembali berkumandang. Dan salat Jumat kembali ditegakkan. Kemenangan itu bukan hanya kemenangan militer, tapi juga kemenangan akhlak. Nama Salahuddin pun dikenang bahkan oleh musuhnya sebagai ksatria sejati. Tujuh. Perang salib berikutnya. Namun kisah tidak berhenti di situ. Kekalahan besar membuat Eropa kembali bangkit. Terjadilah perang salib kedua, ketiga, hingga keempat. Tokoh besar seperti Richard de Lionheart dari Inggris muncul sebagai lawan tangguh Salahuddin. Pertempuran demi pertempuran terjadi. Namun Yerusalem tetap bertahan di tangan kaum muslim. Delapan. Warisan Perang Salib. Perang salib adalah kisah panjang penuh darah,
tapi juga penuh pelajaran. Dari sana kita belajar bahwa perpecahan hanya membawa kehancuran, sementara persatuan melahirkan kemenangan. Kita juga belajar tentang keberanian, tentang kepemimpinan yang adil, dan tentang bagaimana akhlak bisa lebih kuat daripada pedang. Salahuddin dikenang bukan hanya sebagai penakluk, tetapi juga sebagai teladan kesatria Muslim. Bahkan musuhnya mengagumi kebesaran jiwanya. Hingga kini, kisah Perang Salib tetap abadi, sebagai cermin perjalanan umat manusia dalam mencari jalan kebenaran. Sahabat sekalian, demikianlah kisah panjang Perang Salib. Sebuah kisah yang mengajarkan kepada kita bahwa sejarah bukan sekedar catatan masa lalu, tapi juga cahaya yang menuntun masa depan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari perjalanan umat terdahulu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah-kisah sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.